Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesulitan belajar. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Eka Nurvita Dewi. Yang kedua, Sela Gita Andini. Yang ketiga, Umi Latifatul Waziroh. Yang keempat, Oke Henisa Putri. Di sini akan ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Yang kedua, jenis-jenis kesulitan belajar. Yang ketiga, faktor kesulitan belajar. Keempat, mendiagnosis kesulitan belajar. Dan yang terakhir, alternatif permasalahan kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Kesulitan belajar merupakan keadaan di mana siswa tidak bisa belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Siswa kesulitan belajar oleh Burton digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, siswa gagal mencapai penguasaan. Yang kedua, siswa gagal mencapai prestasi tertentu sesuai potensi diri. Yang ketiga, siswa gagal mewujudkan perubahan perilaku sesuai tuntutan proses belajar. Dan yang keempat, siswa gagal mencapai penguasaan tertentu disebabkan ia tidak dapat menguasai materi prasyarat. Jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh The United States Office of Education pada tahun 1977 dalam buku Mulyono, yakni menampakkan diri dalam bentuk kesulitan. 1. Kesulitan mendengarkan. 2. Kesulitan belajar berpikir. 3. Kesulitan membaca. 4. Kesulitan menulis. 5. Kesulitan mengeja. Dan 6. Kesulitan berhitung. Menurut Mulyadi, kesulitan belajar memiliki pengertian yang luas dan ke dalamnya termasuk pengertian-pengertian seperti 1. Learning disorder atau ketergantungan belajar. Learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar siswa terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. 2. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 3. Learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi secara baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Perkenalkan, saya Umi Latifatul Waziroh, NIM 430401936. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengertian kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar yang keempat yaitu underachiever atau pencapaian rendah. Underachiever jauh lebih kompleks dibandingkan dengan prestasi kurang. Konsep underachiever lebih berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Seseorang dalam melakukan kegiatan banyak berkaitan dengan kemampuan yang ia miliki. Kemampuan tinggi, maka kecenderungan prestasi seseorang akan tinggi pula. Yang kelima yaitu slow learner atau lambat belajar. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain dan memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Kemudian, faktor penyebab kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, faktor intern siswa.
yakni hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri siswa, meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa, misalnya kognitif atau ranah cipta, yaitu rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Yang B yaitu afektif atau ranah rasa, yaitu labilnya emosi dan sikap. C. Psikomotor atau ranah kaksa, yaitu terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, seperti mata dan telinga. Yang kedua yaitu faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang muncul dari luar diri siswa, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Misalnya, lingkungan keluarga, suasana keluarga yang sangat ramai atau gaduh, tidak mungkin anak dapat belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya sehingga sukar untuk belajar. B yaitu lingkungan masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan yang kumuh atau slum area dan teman sepermainan bergrup yang nakal. Yang terakhir yaitu lingkungan sekolah. Contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang kurang memadai. Selain faktor-faktor di atas yang bersifat umum, ada pula faktor-faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antaranya faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ialah sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Sindrom ini memiliki indikator adanya keabnormalan psikis. Reber 1998 yang menimbulkan kesulitan belajar yaitu yang pertama, disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca. Yang kedua, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga, diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis merupakan salah satu upaya yang bertujuan menetapkan jenis penyakit-penyakit dalam gejala kesulitan belajar. Berikut prosedur diagnostik oleh Bachelor dan Sons 1982. Sebagaimana yang dikutip oleh Wardani 1991 yaitu yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kelima, memberikan tes kemampuan intelijensi atau EQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Oke, selanjutnya ada alternatif permasalahan kesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru diantaranya yang pertama, analisis hasil diagnosis. Data dan informasi yang diperoleh oleh guru melalui diagnostik kesulitan belajar perlu dianalisis, sehingga jenis kesulitan khusus yang dialami siswa berprestasi rendah dapat diketahui secara pasti. Yang kedua, menentukan kecakapan bidang bermasalah. Berdasarkan hasil analisis tadi, guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Bidang-bidang kecakapan bermasalah ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru itu sendiri. Yang kedua, bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua. Yang ketiga, bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, ada penyusun program perbaikan. Dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan atau remedial teaching, sebelumnya guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran remedial.
lalu materi pengajaran remedial, metode pengajaran remedial, alokasi waktu pengajaran remedial, dan evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. Kemudian yang keempat ada melaksanakan program perbaikan. Pada prinsipnya, program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan, tentu saja akan lebih baik. Tempat pelaksanaan bisa di mana saja, asal tempat itu memungkinkan siswa yang memerlukan bantuan memusatkan perhatiannya terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut.